Pada Perang Mu'tah, umat Islam berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang. Sehingga, ada sahabat yang berkata, kita melawan pasukan raksasa sebanyak ini. Mendengar itu, Abdullah bin Rawahah pun berkata, Wallahi, selama ini kita berperang bukan karena jumlah. Wallahi, peperangan inilah yang kalian datang karena ingin mencari kesyahidan. Ada dua pilihan, kita akan mendapatkan kemenangan atau mati sebagai syuhada. Peperangan inilah yang kita cari. Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak mencari kesyahidan? Akhirnya, para sahabat pun sepakat dengan pendapat Abdullah bin Rawahah. Maka, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang itu. Di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk itu, panglima pertama kaum muslimin, yaitu Zaid bin Harisah pun gugur. Melihat Zaid telah gugur, Ja'far langsung maju untuk menggantikan posisinya. Di sisi lain, saat peperangan sedang berkecamuk di daerah Mu'tah, Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul di Madinah. Di sana, Rasulullah menceritakan keadaan perang yang sedang dialami oleh kaum muslimin di Mu'tah kepada para sahabat yang ada di Madinah. Maka, saat Zaid gugur, Rasulullah pun berkata, sekarang Zaid telah gugur dan sekarang bendera panji perang dibawa oleh Ja'far. Dan benar saja, Ja'far bin Abi Thalib sedang menggantikan posisi Zaid. Saat Ja'far membawa bendera kaum muslimin, tangan beliau pun ditebas oleh pasukan Romawi. Maka, Ja'far pun berusaha untuk meraih bendera kaum muslimin dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya juga ditebas hingga beliau pun wafat di pertempuran tersebut. Saat Ja'far gugur, Rasulullah pun berkata, aku melihat Ja'far terbang ke sana kemari dengan sayapnya. Allah telah mengganti lengannya dengan sayap. Dia terbang ke surga sesuka hatinya. Janganlah kalian mengira kalau orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka mendapatkan rizki di sisi Allah. Mengetahui Ja'far telah gugur, Abdullah bin Rawahah pun segera maju untuk menggantikan posisi beliau. Sampai akhirnya, Abdullah juga gugur di dalam pertempuran tersebut. Setelah Rasulullah mengetahui kalau ketiga panglima yang diutus beliau itu telah wafat, Rasulullah pun merasa sangat sedih. Bahkan dalam riwayat disampaikan, Rasulullah sampai menangis saat menceritakan tiga sahabat kesayangannya itu telah gugur. Rasulullah bersabda, Zaid bin Harisah memimpin pasukannya sambil membawa panji Islam. Dia bertempur sampai akhirnya gugur sebagai syuhada. Setelah itu, panji Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia bertempur sampai akhirnya juga gugur sebagai syuhada. Kemudian, panji Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun bertempur hingga gugur sebagai syuhada. Setelah ketiganya gugur, panji kaum muslimin akan dipegang oleh pedangnya Allah, hingga Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Lalu siapa sih sang pedang Allah itu? Oke, sekarang mari kita kembali ke Mu'tah untuk menceritakan situasi yang ada di sana. Nah, setelah tiga panglima yang ditunjuk Rasulullah itu gugur, pasukan muslimin pun sempat kebingungan. Di tengah kebingungan itu, seorang sahabat yang bernama Sabit bin Arkam langsung mengambil bendera perang kaum muslimin. Lalu dia menghampiri Khalid bin Walid sambil berkata, aku tidak akan mengambil bendera ini kecuali untuk engkau, wahai Khalid bin Walid. Mendengar ucapan Sabit bin Arkam, Khalid pun menjawab, tidak, saya tidak mau menerimanya. Engkau lebih tua dari ibuku, wahai Sabit, dan engkau juga pernah ikut di perang Badar. Mendengar penolakan Khalid, Sabit pun langsung berkata, wahai Khalid, engkau lebih mengerti tentang strategi perang dibanding dengan diriku. Ambillah bendera ini. Tapi Khalid tetap menolaknya. Akhirnya, Sabit pun berdiri di tengah pasukan muslimin, lalu berkata, wahai kaum muslimin, setujukah kalian kalau Khalid menolak? Semua serentak menyatakan setuju. Lalu, strategi apa yang dipakai oleh Khalid bin Walid?